Selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi ya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sangat baik sehingga nantinya bisa menerima materi subnetting kali ini. Malam ini saya akan membahas tentang subnetting. Kita simulasikan subnetting itu sebuah pemetaan. Taruhlah kita punya satu buah kertas di sini ya. Yang kemudian saya ingin membaginya. Maka kita tinggal merobek menjadi dua. Ini satu, ini satu. Yang nilainya pasti berbeda. Tapi jika dijumlahkan, maka ini akan menjadi sebuah kertas yang tidak terpotong. Lalu bedanya di mana? Subnetting juga sama. Taruhlah ini sebuah IP yang dikasih oleh sebuah ISP. Anggap aja ini kelas C ya teman-teman. Jadi satu blok /24. IP-nya ada sekitar 256. Kemudian saya akan mendesain sebuah jaringan. Yaitu IP tersebut akan dibagi menjadi dua. Satu untuk pimpinan, satunya lagi untuk staff. Maka bisa diartikan ini untuk pimpinan, ini untuk staff. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ketika nantinya pimpinan membutuhkan bandwidth yang lebih, maka pimpinan bisa langsung dialokasikan. Semua yang ada di pimpinan atau ruang pimpinan, dia bisa up. Sedangkan satunya lagi, katakan untuk staff, maka dia bisa di down. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada acara di ruangan staff, maka staff bisa dinaikkan, dibesarkan, pimpinan dikecilkan. Jadi tergantung dari prioritas. Itu adalah implementasi atau simulasi. Apa itu IP dan bagaimana sistem kerja subnetting. Ingin tahu lebih lanjut? Berikut penjelasan tentang subnetting. Materi subnetting kita akan bahas lebih detail lagi. Simulasi tadi kita gambarkan sebagai gambar seperti ini, di mana sebuah server ini yang tadi satu kertas ini akan dipecah menjadi dua ya. Jadi di sini ada ruang pimpinan, di sini ada ruang staff. Yang kemudian tadi simulasinya kita mempunyai API seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. 192.168.10 sekian-sekian /24. Sekian-sekiannya adalah nomornya ya. Nah, kemudian akan di drop. Ini kan satu kesatuan. Kemudian akan di drop menjadi dua atau akan dipisahkan menjadi dua. Maka jika tadi kita asumsikan di sini untuk 64, misalkan seperti itu, atau 64 gitu aja ya. Kemudian di sini saya kasih 20. Nah, maka kita akan pecah nih. Mecahnya bagaimana atau membatasinya bagaimana? Membatasinya adalah dengan menggunakan slash ini. /24 ini kalau dalam bahasa teorinya adalah CIDR, nomor atau penomoran slash. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang IP address versi 6 dan IP address versi 4. Untuk saat ini sudah mencapai IP versi 6 ya, banyak yang sudah menggunakan. Namun implementasinya kita juga untuk di kampus kita atau yang seringnya masyarakat umum masih lebih banyak menggunakan IP versi 4. Jadi di sini saya menggunakan IP versi 4, teman-teman. IP versi 4 itu mempunyai 32 bit, bisa dilihat di sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 tambah 8, 16. Kemudian di sini
24 karena 8 lagi ditambah lagi jadi 32. Jadi pas ya 32. Oke, kita breakdown di sini. Nah, di sini ada ada bilangan biner atau bitnya sejumlah 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8, ini juga 8, ini juga 8. Kenapa sih saya harus pisah menjadi 8, 8, 8? Nah, ini adalah asumsi untuk membagi kelasnya, teman-teman. Kemarin belum saya jelaskan tentang pembagian kelasnya secara detail. Nah, berikut saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi, untuk kelas A sendiri, itu adalah ring di mana semua baris 8 ini, kita akan sebutnya baris 8 pertama ini adalah oktet. Oktet ke-8 ini, ya di sini teman-teman, ini adalah oktet pertama dan di sini adalah oktet kedua. Kemudian di sini adalah oktet ketiga dan di sini adalah oktet keempat. Ketika di sini oktet pertama full, dalam arti semuanya 111 dan yang free, 0 itu free, kalau 1 berarti sudah ada penghuninya ya teman-teman. Nah, maka itu termasuk kelas A. Jadi dikatakan sebagai kelas A jika oktet yang dimainkan adalah oktet kedua, 3, 4. Dikatakan kelas B bila oktet yang dimainkan adalah oktet 3, oktet 4. Dan dikatakan kelas C bila oktet yang dimainkan adalah oktet terakhir atau kelas yang 4. Apakah ada oktet terakhir? Apakah ada kelas D atau E? Ada, yaitu di posisi C ini dipotong lagi. Kita kembali ke biner tadi. Ini kan ada 31 ya teman-teman ya. Slash yang dimaksud di sini, slash 24, itu artinya hitung dari depan, biner dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 16, 16, kemudian 19, 20, sampai dengan 24. Jadi di sini adalah posisi 24. Ketika saya menggunakan posisi 24, maka nilainya berapa? 2 pangkat 8, yaitu 256, teman-teman. Oke. Artinya, ketika saya menggunakan 192, 168, 10, titik sekian-sekian slash 24, maka usernya adalah 0 sampai dengan 255. Kenapa 0 sampai 225? Kembali lagi seperti pembahasan tadi untuk perpangkatan. Kalau perpangkatannya di sini dimulai dari 1, maka di sini pasti ujungnya adalah 2 pangkat 32. Karena di sini dihitungnya dari 0, maka kita akhirnya adalah 31. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika saya menggunakan slash 24 mendapatkan 256, saya ulangin, 256 karena posisi 1 sampai 24 posisinya ada di sini nih teman-teman. Maka IP saya adalah 0 sampai dengan 255 yang kemudian akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk pimpinan 64, kemudian staff 20. Sekarang saya hitung dari pimpinan dulu. 64 di sini. Artinya kita harus menggunakan slash berapa? Kita cari 64. Oh, ini ternyata yang nilainya 64. Maka saya hitung nih, 8. 1, 2, 3 sampai 8 tambah 8 lagi 16 tambah 8 lagi 24 ya di sini. Terus 25, 26 di sini. Maka saya akan menggunakan slash 26. 24, 25, 26. Nilainya 64. Nah. Jadi ketika saya menggunakan slash 26, saya akan mendapatkan user sebanyak 64. Namun ketika 64 ini dikasihkan ke dalam pimpinan sini yang ada komputer atau user sebanyak 64, maka tidak akan bisa mengcover ini. Teman-teman masih ingat ya, IP network dan IP broadcast. IP network itu di depan, IP broadcast itu di belakang. Jadi 0 yang tadi slash 24 dapat 0 sampai dengan 255. Kita tulis saja di sini 0 sampai dengan 255.
Jumlahnya kan sebenarnya 256 karena dihitungnya dari 0. Maka ini akan dihilangkan, ini juga akan dihilangkan. Ini untuk network dan ini untuk broadcast, teman-teman. Maka yang diperoleh, yang bisa digunakan adalah IP 1 sampai dengan 254. Teman-teman bisa membuktikan ketika teman-teman menyeting access point, nah teman-teman nggak akan menjumpai IP 0 atau IP 255. Oke, kita akan bermain di oktet terakhirnya ya di sini. Jadi yang dimainkan adalah XX-nya ini. Kalau dalam bahasa networking, ini adalah host ID. Kalau misalkan kita lihat di kelas A, ini yang kosong-kosong adalah host ID, yang isinya full 1 itu adalah network. Ini juga kelas B sama, networknya sampai oktet kedua, host ID-nya oktet ketiga dan oktet keempat. Untuk kelas C, network ID-nya adalah oktet pertama, kedua, ketiga, dan host ID-nya adalah oktet keempat. Network ID artinya kita bisa simulasikan itu sebagai RT, teman-teman. RT-nya ya. Sedangkan host ID adalah nomor rumah. Jadi ketika nanti ada sebuah paket, tukang kurirnya datang nih. Ada paket nih untuk RT 10, katakan ini ya, kita main 10 ya. RT 10, nomor 11. Maka akan disampaikan ke dalam rumah yang mempunyai nomor 11. Nah, terus ada paket lagi nih, RT 10, nomornya 20. Maka akan disampaikan, masuknya tetap ke RT 10, nomornya tinggal dicari. Nah, begitu juga ketika si host ID-nya sama, yaitu nomornya tadi ada nomor 10, dua rumah nomornya 10 sama-sama RT 10, atau 12 deh, nomor 12, biar nggak bingung. RT 10 nomor 12, rumahnya ada dua yang punya nomor 12, atau hostnya ID-nya ada dua, persis sama, yaitu nomor 12. Maka si kurir pasti akan bingung. Begitu juga dengan jaringan. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar untuk membagi atau detailnya seperti apa. Kembali ke permasalahan, di mana pimpinan membutuhkan 64. Ya. Kita nggak bisa nih menggunakan slash di sini ya. Slashnya berapa tadi? 26 di sini nggak bisa ya. Maka saya pindahkan maju ke sini. Tadi sudah saya jelaskan kenapa nggak bisa, padahal nilainya sama-sama 64. Karena ada network ID dan ada IP network dan IP broadcast. Ini. Maka saya ajukan ke depan sini, yaitu slashnya 25 di sini. Nilainya adalah 128. Oke. Maka di sini saya enter aja di bawah 192.168 10 RT 10. Nah, misalkan saya menggunakan 1 karena 0 sudah dipakai network ya. Slash 25. Maka nilainya adalah 0 sampai dengan berapa? 127. Gitu ya teman-teman ya. 0 dan 27 dipakai untuk network dan broadcast, maka sisanya adalah 1 sampai dengan 102 berapa? 6. Oke, 126. Jadi kita menggunakan IP atau setting IP ini. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, sini ke arah sini kita kasih IP 192.168.10.1/25. Oke ya. /25. Hasilnya ini. Kita blok aja. Nah, kemudian saya tinggal isikan di sini nih. Staff 20 butuhnya. Berarti slashnya berapa? 16, oh tidak memenuhi. 32, oke, sudah tercover, termasuk dari IP network dan IP broadcast. Maka di sini 192.168 10 titik berapa? 1. Nah, kalau kita kasih 1, maka nomornya ini akan bentrok. Ini kan host ID-nya cuma di sini. Jadi alamat rumahnya, nomornya itu sama. Maka ketika ada paket datang dari sini, ya, ke arah sini atau sini, ini 1 juga di sini ada, di sini 1 juga ada. Ini sama-sama RT 10. Maka bingung nih si kurirnya itu. Maka nggak boleh menggunakan 1 lagi, teman-teman. Nah, di sini menggunakannya lanjutan dari IP ini.
Tadi yang sudah dipakai adalah 0 sampai dengan 127. Maka kita mulai 129. Kenapa nggak 128? Nah, ketika saya menggunakan 129/2, berapa di sini tadi? 25, 26, 27. 27. Oke. Ya, teman. Maka IP yang didapat adalah 128 sampai dengan tambah 32 aja berapa? 160. Ini jangan diblok. Ini adalah IP network dan ini adalah IP broadcast. Yang didapat, yang bisa dipakai 129 sampai dengan 159. Nah, ini yang bisa dipakai untuk komputer-komputer staff. Jadi dari sini teman-teman bisa bermain. Kebutuhannya berapa? Nah, maka di manage. Kalau sudah disetting seperti ini, maka ketika ada komputernya si staff, misalkan IP-nya 130, ya kan ranknya bagian di sini ya. Dari 129 sampai dengan 159, itu kan 130 ada di tengahnya. Dia mau nembak ke sini nih, misalkan 10 atau 20. 192.168 titik komputernya ya, 130, dia akan nembak ke pimpinan di sini dengan IP 192.168.10.20. Maka itu tidak bisa terkoneksi teman-teman, karena terbatas oleh ini dan ini. Artinya seperti potongan kertas tadi sudah terpecah menjadi dua dan nggak bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasinya gimana? Nah, kembali ke topologi seperti ini. Jadi yang ada di sini itu nanti berkomunikasinya langsung ke sini, yang ada di sini juga bisa berkomunikasinya langsung sini. Jadi dari sini nggak bisa menghubungkan sini. Oke, untuk penjelasan subnetting saya kira cukup. Adapun untuk latihan soal, teman-teman silahkan kerjakan sama kita simulasinya RT10 atau segmen 10 yang akan dibagi menjadi 4, teman-teman. Tuh 2, 3, 4. Kira-kira IP ini berapa, IP ini berapa, IP ini berapa, dan IP ini berapa. Oke, untuk penjelasan subnetting saya kira saya cukupkan sampai di sini dan selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.